Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini, saya akan jelaskan dan saya memang janji tanggal 24 bulan 6 2024 jam 7.30 tayang, mudah tidak ada halangan seperti yang kemarin. Karena itu adanya jaringan sampai lambat mengupload saudaraku, jadi tayang itu setengah hari. Yang penting tayang saudaraku ya. Jadi alhamdulillah saudara-saudaraku, karena sudah banyak info masuk mengenai adanya saudara-saudara kita di lapangan, sudah banyak yang berhasil, sudah banyak kemajuan di gedung rumahannya, dan begitu pun juga mengenai adanya sarangnya begitu dan burungnya. Nah, karena selalu dia betul-betul dia kontrol dia punya bangunan, dan apa yang saya katakan dia ikuti. Jadi alhamdulillah sudah banyak kelihatan saudaraku, disyukuri. Nah, sampai itu ada yang panen 1 kilo 135 biji. Tadinya itu hanya 50 sarannya, sekarang sudah mencapai 135. Dan begitu pun juga yang burung yang tadinya itu hanya dia masuk 25, sampai dia lihat burungnya masuk kurang lebih 50 burung. Kan cepat saudaraku ya. Ya. Jadi itu yang kita inginkan saudara, gimana caranya supaya wallet itu bisa ada perubahan di dalam ruangan RBW. Itu yang kita inginkan dan itu yang kita mau. Bahasa itu yang kita inginkan, gimana cara supaya wallet itu bisa produktif. Nah, apabila wallet sudah produktif di dalam, insya Allah dia akan cetak sarang. Nah, kalau dia cetak sarang itu berarti siap bertelur, siap populasi ke depannya, perkembangannya akan maju. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, saya akan bacakan ini nama channel Abdul Ghani. Saudara ini sering masuk memberikan pertanyaan selalu ke penjelajah 75. Ya. Assalamualaikum dari Sumatera Selatan, Sungai Liling ya. Masalah RBW saya ventilasinya kalau tidak dipasang, ramenya burung gereja galak masuk. Maksudnya burung gereja yang masuk. Ini maksud saudara kalau tidak dipasang ventilasinya. Maksudnya penutupnya, kalau tidak salah ini dia maksud saudara ya. Nah, gimana caranya? Dari Sumatera Selatan, Kecamatan Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Jadi begini saudaraku ya. Kita atas nama Abdul Ghani, karena saudara kita sering masuk di dalam di bawah kolom komentar, selalu berinteraksi ya, mengenai bolak-balik pertanyaan mengenai adanya gedung rumah saudara. Selalu saya paparkan mengenai bahasa ventilasi. Nah, selalu katakan saudaraku, saya katakan, tolong saudara ikuti itu videonya. Ikuti saya punya video itu. Ada itu video yang saya pegang itu ventilasi sambungannya. Nah, begitupun mengenai adanya bahasa itu penutup, doknya. Apabila tidak ada penutupnya di luar saudaraku ya jelas penuh itu rumput di situ. Nah, yang bawa rumput itu burung apa? Burung gereja. Kan itu burung gereja itu dia suka juga tempat lubang-lubang kayak gitu, itu bikin sarang di situ. Itu gimana caranya supaya saudara bisa mengatasi itu ventilasinya saudara. Nah, itu selalu saya utarakan, selalu saya katakan mengenai adanya bahasa ventilasi. Kalau berbicara bahasa ventilasi itu berarti itu jalan masuknya udara di dalam ruangan RBW. Apabila ventilasi tertutup itu yang semacam kayak rumput ya, ini yang tutupi ini yang burung gereja tadinya itu tadi bagus, akhirnya karena tidak ada penutupnya di situ. Tidak ada penutupnya, tetapi itu penutupnya tidak bagus rapatnya. Nah, tidak bagus rapatnya atau penutupnya itu biasa di situ bisa tersangkut itu rumput yang dibawa itu burung gereja. Apabila tersangkut itu, yakin saja saudaraku, gereja juga akan berkembang biak di situ di lubang ventilasi. Nah, jadi saudara ambil tindakan di situ. Gimana caranya supaya saudara itu bisa menutup itu? Ada tutupnya itu yang bocor-bocor, aman itu. Jadi burung gereja itu tidak masuk lagi. Sebenarnya burung gereja itu kalau di dalam ruangan RBW gelap tidak akan masuk.
hanya sampai di situ di lubang ventilasi, karena memang banyak saya lihat itu lubang ventilasi yang tidak ada tutupnya, tidak ada sambungannya. Nah, itu burung gereja yang bawa rumput di situ, bersarang juga dia, berkeloni juga di situ di lubang. Nah, lubang ventilasinya itu, lubang masuknya burung walet di dalam. Nah itu, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya itu, ya supaya ini burung gereja tidak masuk di dalam. Jadi saudara itu perlu mengetahui, perlu memahami itu bahasa lubang ventilasi, tempatnya udara masuk. Kalau tertutup itu jelas itu ruangan di dalam itu panas, bukan lagi sejuk. Kebalikannya dari sejuk itu panas. Jadi saudara itu jenius, ya jenius. Usahakan itu di ventilasinya itu diusahakan itu dioptimalkan juga. Jangan kelembabannya saja saudara ya, mengenai adanya bahasa di dalam itu. Nah, kalau sejuk itu bagus, dingin. Karena memang burung gereja itu ganas juga itu. Sama aja dengan burung burung seriti, sama itu. Burung seriti, burung walet sama, hanya walet itu tempatnya di dalam. Kalau gereja itu dia tidak masuk, karena gereja itu susah melihat kalau gelap. Beda kalau walet, dia bisa melihat itu kalau gelap. Begitu pun juga burung seriti, kelilawar, burung hantu, bisa semua melihat tempat gelap, bisa mendeteksi, pencenderannya juga tajam. Kalau burung gereja nanti siang, jadi dia tidak bisa masuk gitu di dalam kalau gelap ruangan. Nah, terkecuali terang di dalam bisa jadi masuk, bisa jadi. Apalagi saudara di sini mengatakan, burung gereja itu galak. Nah itu, ya memang sebenarnya itu burung gereja tidak galak, Itu jinak sebenarnya itu burung gereja. Yang penting saudara bisa memahami itu yang ventilasinya tutup itu, ada itu penutup dok itu, tutup gitu, ya supaya aman. Burung gereja di situ tidak bawa rumput di situ karena adanya tertutup dari luar, sisa yang bocor-bocor. Nah, memang kalau saudara tidak tutup dari luar itu jelas penuh rumput di situ nanti. Nah itu, karena burung gereja itu ganas dia juga itu bikin sarang, sama aja semua itu burung. Burung juga mau punya tempat seperti manusia. Nah itu, hanya burung itu dia punya rumah itu kan enak. Hanya rumput saja dia bawa itu, apakah kulit kayu atau rumput atau kulit padi, batang padi. Beda kalau manusia karena didanai itu kalau kita mau membangun. Beda kalau burung. Ya, tidak ada dibeli itu yang dia pungut itu baru dibikinkan sarang. Dijadikan tempat tinggal itu burung. Jadi kalau kita itu beda. Manusia itu harus butuh pengorbanan dulu baru jadi bangunannya. Nah, karena semua dibeli. Ada lagi semua sudah dibeli itu tukangnya lagi dibayar. Jadi lagi mau dimodel, mau dicat, mau dipelamor. Kalau kita bikin rumah. Nah, saudaraku ya, beda kalau burung. Jadi burung itu hanya dibikinkan tempat betul-betul yang memfasilitasi dirinya semacam burung walet. Nah, itu memfasilitasi dirinya itu semacam burung walet itu dia tidak suka. Itu kalau gelap terang. Baru tidak ada udara di dalam. Sulit itu beradaptasi burung walet saudaraku. Kalau sulit itu udaranya masuk di dalam ruangan RBW. Begitupun juga mengenai adanya bahasa kelembaban. Panas. Yang jelasnya itu kalau panas itu ada lagi sarang, jadi lagi sarangnya itu tidak berbentuk. Nah, bermodel-model itu sarangnya itu. Tadi itu bagus. Ya, bagus waktu dia cetak itu sarang, maksudnya dibikin. Tetapi lambat laun hari demi hari, minggu ke minggu, apalagi sudah dapat bulan baru panas, banyak bentuk modelnya itu sarang di dalam, mana yang kayak gimana itu bola pingpong kalau sudah diinjak gitu bola pingpong tadi gitu bundar akhirnya gitu kayak kempes karena adanya panas. Nah begitu pun juga mengenai adanya bahasa itu retak, itu hawa panas semua itu. Nah pengaruh dari udara itu kurang masuk di dalam ruangan RBW, tidak terkontrol. Mana retak, mana pecah, mana geriting, mana banyak macam. Mana ada lagi telurnya itu jatuh lagi, sebabnya itu karena panas. Burung induk walet itu tidak tenang di situ, ada telurnya tetapi goyang terus karena panas. Nah itu. Jadi berat itu. Nah, mana juga burung itu susah beradaptasi. Ada yang mengatakan saudara, tidak ada airnya bang, tetapi banyak juga burungnya. Oke. Tidak ada airnya tapi banyak burungnya, tetapi mau dilihat dulu
ya kita mau tahu dulu. Namun tidak ada air kalau memang ruangannya dingin tetapi tempati burung. Tetapi kalau tidak ada air baru panas, mana mau ditempati burung, mana mau banyak. Gitu. Jadi tidak selamanya itu media air itu bisa mendinginkan ruangan, ketergantungan dari suatu situasi di daerah situ. Begitupun di dalam ruangan, kalau ruangannya bagus, topannya luas, panjang kali lebar itu dingin, karena dia bisa menyimpan hawa dingin di dalam ruangan RBW. Coba saudara kalau umpamanya ukurannya 4 kali 7 atau 4 kali 10 lah, tidak usah 4 kali 10. Baru banyak sekat, banyak kamar-kamar, tidak ada air di dalam. Baru rendah lagi, ukuran 2 meter saja dari lantai ke plak. Mana kira-kira tidak panas kira-kira saudaraku? Mana kurang ventilasinya? Coba saja. Kira-kira tidak panas, apalagi kalau di daerah-daerah yang tempat-tempat agak-agak panas, tidak usah terlalu panas, yang sedang-sedang lah, pasti panas. Nah, itu tertentu bangunan yang tidak menggunakan media air yang bisa huni itu tempat, karena adanya itu memang tidak ada media air, tapi baus itu ruangan di dalam, ruangan di situ luas kayak gedung. Kan ada gedung itu di huni walet itu tidak ada air, tetapi dia bisa menampung hawa dingin di dalam. Nah, jadi jangan salah paham saudara. Oh nanti ada air baru bisa walet beradaptasi, tidak selamanya juga. Tergantung dari situasi di situ di daerah dan mengenai ukuran bangunannya. Nah, kan banyak bangunan itu tidak ada suaranya, tidak ada parfumnya, tidak ditempati, tidak dirancang, tidak ada sirip, tidak ada suara panggil. Dikosongkan itu rumah, tidak ada media di dalam, tetapi burung itu berkeloni di dalam. Karena itu ruangan di dalam itu dingin. Nah, di situ pinggir sawah itu baru banyak angin masuk. Itu yang berhasil itu atau berapa banyak diambil itu. Itu luas itu tempatnya itu. Itu tidak salah 3 lantai kayak itu, 2 lantai, 3 lantai kayak itu. Oh dingin di dalam. Tebal lagi batunya. Itu sampai Pertamina itu saudaraku, tidak ada airnya di dalam, tetapi dingin itu hawa di dalam. Nah, dan banyak juga itu menggunakan media air tapi tidak terkontrol itu hawa kelembabannya di dalam. Karena itu bahasa dingin itu lembab, bukan bahasa nanti air baru lembab. Tidak selamanya juga. Itu kan itu ada bahasa kabut. Bahasa kabut itu mengandung itu bahasa-bahasa apa ya? Kayak kabut itu kan kabut itu. Kalau kita naik di gunung itu kan dingin, itu mengandung bersatu itu antara udara dan air, kabut. Nah itu. Jadi saudara harus tahu bedakan itu, perlu saudara tahu bedakan. Jadi kita itu betul-betul meresapi, mendalami mengenai adanya bahasa yang diinginkan walet. Banyak ruangan juga itu yang tidak ini. Tetapi yang paling banyak itu yang hawanya panas, makanya selalu saya katakan walet itu suka bahasa kelembaban. Karena kalau ruangan panas itu walet sulit tempat itu gedung. Terkecuali gedung itu di dalam itu sejuk, itu di tempat itu biar tidak ada airnya. Penting di dalamnya itu sejuk dingin. Nah itu yang paling sulit itu, tergantung dari ukuran gedung rumahan, panjang kali lebar kali ketinggian dan di situ daerah. Itu. Jadi cara mendinginkan ruangan itu agak sulit. Nah, tergantung dari kejeniusan saudara, profesional saudara. Saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada air itu burung tidak bisa tinggal. Ketergantungan dari suasana di situ, daerah di situ, dan model bangunan gimana, luasnya bangunannya gimana. Nah, itu. Jadi betul-betul kita harus memahami itu, kita harus mengerti ya. Paham mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Kalau saya mengatakan, kalau saya berbahasa di dunia perwaletan itu berarti meluas, mendalam. Kalau saya jelaskan secara merinci itu dunia perwaletan, dunia itu istilahnya meluas di dunia. Saya tidak mengatakan saya walet itu kan bahasa sebutan, walet sudah nama. Tetapi dari nama walet itu kan kita rincikan walet itu menghasilkan air liur. Saran. Apa? Walet itu menghasilkan saran. Saran itu dari mana dia bikin saran itu dari air liurnya.
Nah, kenapa dia bisa mengeluarkan air liur? Karena adanya tadi itu, karena memang diciptakan dari situ. Dan itu pengaruh air liur, apabila sarang ini dia kaget, susah air liurnya keluar. Terang itu di dalam itu, keluar, tetapi bahasa kayak dipaksakan. Nah, beda kalau burungnya aman. Kalau terganggu terus itu, sulit itu dikembang biak, bahasanya berkembang biak di dalam, karena selalu itu burung di dalam ruangan RBW itu selalu kaget. Adanya itu bahasa cahaya, pantulan yang masuk itu. Nah itu. Jadi saudara sejenis di situ ya. Perlu saudara tahu mengenai adanya bahasa di dalam ruangan RBW apabila saudara ingin melihat hasil selama saudara mendirikan gedung rumah walet itu tadi. Usahakan saudara itu kuasai di dalam. Mungkin saudara mengatakan ini yang mana yang mau dikuasai. Pokoknya paham itu di dalam. Mengenai adanya fasilitasnya, medianya, yang disukai wale, yang tidak disukai wale. Nah yang kebalikannya sekarang, yang tidak disukai wale itu yang saudara lakukan. Kebanyakan itu saudaraku. Makanya sulit itu berhasil. Ada lagi burung tetapi jarang ditempa. Susah ke depannya itu mau berkembang biak karena itu selalu diganggu. Adanya penasaran sedikit-sedikit masuk. Itu. Apalagi kalau bahasa on perdana itu ya kita harus betul-betul itu harus kesabaran dulu sekitar 3-4 bulan baru pengecatan pertama. Buktinya saudaraku baru 2 minggu sudah masuk. Jangankan 1 bulan, jangankan 3 bulan, 4 bulan mana bisa tahan. Baru 2 minggu ada misalnya di dalam. Jadi memang berat kan, itu baru langkah pertama loh. Belum yang lainnya. Baru langkah pertama. Dan ini yang paling banyak kejadian di lapangan. Cara kita memahami mengenai adanya di petani walet itu tingkat kesabarannya sebagai saudara kita itu yang punya gedung rumah walet di situ yang pertama kita mau lihat apa dia sabar dalam jangka 4 bulan. Tidak pernah dia masuk di dalam. Apapun yang terjadi. Ada yang masalah pasti hanya ditelepon dia punya ini. Yang tangani itu bangunan apakah konsultannya atau ada tukangnya atau dia yang kerja sendiri atau gimana. Nah, di situ tingkat kesabarannya diuji kita. Mampu kita bersabar dalam 3-4 bulan. Karena ada bahasa pengecetan. Kalau baru on perdana. Tetapi kenyataannya baru 2 minggu tidak sabar masuk lagi. Karena banyak, buktinya banyak yang berkomentar itu bang. Saya punya gedung itu sudah 3 minggu itu apakah bagus karena sudah ada sarang di dalam baru 1 sarang, ada pulesan 2 umpamanya, 1 ada titik belum ada sarang. Saya punya RBU bang sudah 3 minggu, buktinya baru 3 minggu kan, berarti belum cukup 1 bulan sudah masuk kan. Banyak dalam komentar itu. Ada mengatakan ini bang ini sudah berjalan 2 minggu, ada juga berjalan 1 bulan setengah. Nah coba, ini membuktikan bahwa bahasa itu kesabaran itu tingkat 3 bulan sampai 4 bulan itu satu ujian pertama. Belum yang kedepannya, lebih berat lagi kedepannya. Ini ada bahasanya kesabaran itu. Karena itu bahasa koloni itu sulit itu, gampang diucap tetapi sulit kita capai. Karena butuh proses di situ, butuh proses. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan begitu pun juga doa. Dan kita harus telaten. Nah, jangan dianggap remeh itu, karena banyak menganggap remeh itu mengenai adanya bahasa itu yang di dalam. Padahal itu yang di dalam itu kalau tidak optimal semua itu, jangan harap saudaraku ya, walet itu bisa beradaptasi, walet itu bisa berkembang biak, jangan harap. Begitu pun apalagi kalau bahasa koloni, karena tidak bisa bertahan, ada lagi telurnya jatuh lagi. Ada lagi sarangnya pecah lagi, retak lagi. Malahan itu kalau terlalu panas hawanya itu sampai itu sarang itu kering, jatuh sendiri itu sarang. Bukan lagi telur jatuh, itu sarang jatuh sendiri. Karena adanya kering itu. Seperti plastik itu kalau panas, itu plastik saudaraku kalau panas itu langsung kayak lepas sendiri itu. Yang plastik itu biasanya kalau sudah dibakar meleleh, ditetesi itu biasa di besi kan, langsung kalau panas bisa lepas saja begini, lepas kayak lilin. Kalau kering itu lilin kan gampang dilepaskan, memang kalau basah. Tetapi kalau kering itu langsung terlepas sendiri.
Begitu juga itu sarang walet. Makanya saya katakan saudara itu harus tahu itu, bahasanya harus tahu saudara itu betul-betul melakukan langkah-langkah itu. Ya, lakukan itu saudaraku ya. Pahami itu walet, apa yang keinginannya, lakukan keinginannya. Dan kebalikannya, nah, apa kebalikannya? Itu yang kebalikannya dia yang tidak diinginkan walet. Yang pantang-pantangannya, bukan pantangannya bahasa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Maksudnya itu bahasa pantangannya itu jangan saudara selalu keluar masuk kalau baru aktif. Jangan baru aktif 1 tahun 2 tahun itu kalau selalu kita keluar masuk itu kan ada bahasanya kan walet liar yang menjelajah ke dalam, bermanuver ke dalam, melihat, memeriksa, mendeteksi bagian dalam ruangan itu. Kalau memang cocok ya nanti kalau malam itu burung liar tadi datang kembali. Tetapi kalau saudara adanya ada di dalam, mana bisa mau tinggal itu burung? Karena itu bahasa kita sendiri yang traumakan itu burung, kita yang bikin takut itu burung, kita yang bikin panik itu burung, bukan dari burung ke burung, enggak. Adanya itu tidak sabar, keluar masuk. Jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa profesional di dalam dunia perwaletan. Itu pesan saya itu. Ya. Terutama itu mengenai adanya bahasa itu terang. Nah, ya selalu saya mengatakan itu. Ini kan berbahas di sini kan pertanyaan saudara ini Abdul Ghani, saudara kita Abdul Ghani kan selalu berulang-ulang itu bertanya di bawah kolom komentar mengenai adanya fasilitasnya. Ya, karena saya paham saudaraku ya mengenai adanya semua petani walet semua mau berhasil. Tidak ada yang tidak mau berhasil. Semua ingin melihat hasil. Tetapi saya sudah katakan tadi itu bahasa perjuangan, butuh proses. Sisa tingkat saudara, cara perjuangannya saudara, cara bagaimana saudara, apa yang saya katakan, apakah saudara mampu mengikuti kata-kata saya atau ada lagi yang meyakini orang lain, umpamanya saudara-saudara kita yang lainnya bilang oh gini dirubah lagi, karena itu tingkat keyakinannya saudara itu tidak kuat, bahasanya tidak kuat. Kenapa? Sudah ambilin tadi pengalaman sudah bagus, tetapi tidak bersabar. Ada lagi yang masuk telinga, suntik lagi masuk di telinga kanan, terima lagi. Jadi bahasanya banyak guru akhirnya bingung sendiri. Kalau guru sekolah banyak guru bagus, tetapi ini bahasa walet bingung. Walet itu ya, nah dilihat juga dari pengalaman tingkatan ilmunya seseorang. Kalau ilmunya memang bagus, biar satu itu guru kita bahasanya interaksi terus. Tetapi kalau itu yang kita tempati bertanya gitu-gitu tinggi ilmunya, akhirnya patah ujung-ujungnya, capek sendiri, bongkar pasang bangunan, sedikit dipugar lagi. Bahasa dipugar lagi bangunan berarti kita memulai lagi baru. Sampai kapan saudara memulai baru? Nah, capek kan? Sedangkan kita tidak memulai baru, tidak pernah membongkar itu, capek menunggu. Apalagi kalau selalu memulai, sampai kapan? Jadi saudara itu harus jenius di situ, harus paham. Makanya selalu saya katakan, ya banyak saudara kita memberikan itu bahasa perwaletan, tetapi belum tentu ilmunya beda, sama, pasti beda. Letak perbedaan ilmu itu gimana? Tingkat keberhasilannya gimana? Tingkat pemahamannya di walet gimana? Ya. Banyak rata-rata itu biar bukan konsultan saudaraku bisa juga melihat asal dia contohkan itu, oh yang penting tukang sudah bisa dia pasang itu tukang, tetapi itu walet saudaraku bingung kalau saudara tidak memahami betul-betul itu walet sulit, sangat sulit. Tingkat kesulitannya itu menjenuhkan, bikin stres. Selalu saya katakan saudaraku ya, jangan selalu hanya dinonton saya punya video, betul-betul saudara itu ikuti apa yang saya katakan. Karena kalau saya berbicara walet itu saya tidak bahasa-bahasa seperti yang teman-teman yang lainnya itu bilang, bahasanya di kerja itu dikasih gini ya. Justru banyak yang gagal gara-gara gitunya. Bahasanya itu diandalkan itu belikan ini itu, jangan. Karena walet itu alami. Tetapi ada yang bisa didatangkan betul-betul pada tempatnya, sama bahasa sekat. Itu sekat itu jangan asal sekat, banyak saya lihat itu di lapangan itu saya bongkar pasang itu kalau saya rehab kembali bangunannya saudara-saudara kita di lapangan. Rata-rata sekat-sekat itu saya bongkar. Tidak usah saya berbicara mengenai adanya bahasa sarang imitasinya.
salongnya itu di mana-mana itu selalu ada suara penarik, di situ ada lagi tarikan penarik, di sana lagi ada suara tarik, dua salong itu satu pintu. Walet tidak begitu, manusianya selalu mengakal-akali. Kalau saya, ini porsi saya loh, ini porsi saya. Buktinya di lapangan itu banyak sekali galau yang gitu-gitu, karena selalu bahasanya manusia yang ada yang bisa diakali itu pada tempatnya lah. Nah itu, jangan overdosis, waletnya nanti itu kelewatan. Nah, walet itu sebenarnya kalau kita memahami walet itu tidak sulit dibetahkan burung itu walet sebenarnya. Makanya saya katakan tipsnya, rahasianya, kuncinya, nah, di situ semua. Kalau saudara ingin sukses, cara memahami tingkat pemahaman di walet, mendalami walet, mengetahui itu walet, semua yang diinginkan, fasilitas apa yang dia sukai walet dan apa yang tidak disukai. Kan banyak saudara mengatakan bagus itu belum tentu walet. Sama hanya bahasa suara. Oh itu suara panggil itu merespon. Kenapa saudara mengatakan merespon? Karena saudara melihat burung di situ keliling banyak. Belum tentu. Walet belum tentu. Buktinya tadi itu banyak walet keliling 2-3 hari, akhirnya lama kelamaan itu bosan sendiri tuh burung, akhirnya lambat laun tidak diperhatikan lagi. Coba. Jadi bingung kan? Walet itu suara itu tempat bermainnya burung, bukan dia membetahkan burung. Memang suara itu mendatangkan, tetapi belum tentu bisa dia betahkan itu burung. Nah, itu saya katakan. Karena banyak teman-teman sedikit suaranya bang sedikit itu berat itu. Jadi saudara ya, itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya, kan ini pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya ventilasi. Jadi usahakan di ventilasinya saudaraku, kalau memang tidak ada tutupnya usahakan ditutup itu dari luar. Kan banyak itu penutup, ada yang dijual itu, ada yang penutup yang dijual, ada yang kan banyak penutup itu yang ukuran-ukuran apa, saudara menggunakan pipa 3 inci paralon ya, atau 4 inci. Nah itu jadi masalah. Atau saudara menggunakan kayu, kan sisa saudara di situ gimana caranya supaya ini kan dihindari di burung gereja. Apabila burung gereja ini bersarang di situ juga, apakah ventilasi pipa atau kayu atau cetakan batu ventilasi kan jalan masuknya udara. Makanya banyak teman-teman kita juga menggunakan itu ventilasi batu banyak. Itu juga ventilasi kayak kuseng itu batu kayu ya, yang kecil-kecil itu banyak macam. Tergantung saudara, kejeniusan saudara cara membendung itu gimana caranya supaya ini burung gereja tidak bersarang di situ. Apa pipa atau kayu atau ventilasi kayu atau ventilasi dari cetakan batu. Nah, saudara sejenius di situ. Makanya saya katakan, pahami itu, ketahui itu. Burung gereja sukanya gini, jadi harus bisa bendung seperti cahaya. Kalau cahaya terang masuk itu, apa yang saudara lakukan, langkah apa? Seumpamanya pantulan cahaya itu terang masuk dari arah LMB, jelas kan mengadakan sekat kan? Bahasanya lar. Lar itu lubang antara ruang, saudara sekat itu karena adanya tadi itu pantulang keras masuk di dalam ruangan, di apa ya, di lubang terjun, akhirnya terpantul masuk di dalam ruangan inap. Nah, jadi saudara melakukan langkah apa? Jelas adakan sekat, karena ini yang pantulan cahaya yang masuk tadi ini dari luar masuk, saudara itu bendung itu, halangi itu, sekat. Nah itulah bahasa sekat. Sama dengan tadi ini ventilasi, kalau saudara itu membiarkan begitu, kan saudara sudah mengatakan di situ. Nah, itu ganas itu apa? Burung gereja. Di sini ke pertanyaan saudara di sini, katakan di sini ya. Galak. Maksudnya galak masuk ya. Kalau tidak dipasang, ini kan di sini masalah RBW saya ventilasi. Ventilasinya kalau tidak dipasang, ramenya burung gereja. Galak, koma masuk.
galak gitu masuk di dalam. Setahu saya kalau gelap itu ruangan saudaraku itu tidak akan masuk itu burung gereja, tidak masuk itu, karena burung gereja itu tidak bisa melihat kalau gelap, beda burung walet. Jadi bedakan itu. Hanya burung gereja memang kesukaan dia itu bawa rumput di situ, di sela-selanya itu diventilasi. Nah, justru saya katakan saudara harus jenius, saudara perlu tahu, perlu memahami tingkat pemahaman mengenai adanya media itu bahasa ventilasi pipa. Kalau saudara menggunakan pipa 4 inci atau 3 inci paralon. Nah, sesudah itu saudara itu sambung lagi di dalam elbow supaya gelap. Jadi itu burung gereja pelakon banyak saudaraku itu langsung itu pipa tidak ada lagi elbow, tidak ada sambungannya ke bawah, jelas terang. Nah, suka burung gereja itu kalau terang, salah sedikit gereja masuk kalau terang di dalam, bukan gereja saja. Nah, itu tingkatan pemahaman saudara-saudara kita gimana caranya supaya kita itu bisa jenius. Itu. Jadi paham saudara-saudaraku ya. Yang jelasnya saudaraku ini Abdul Ghani, ikuti selalu konten tutorial saya. Ya, ikuti. Apa yang saya katakan karena sudah banyak itu perubahan saudara kita itu. Sudah banyak. Mengenai adanya membahas itu mengenai adanya di bagian dalam gedung rumahan RBW, rumah burung walet ya. Bagian di dalamnya, bagian di luarnya, ukurannya, fasilitasnya. Itu tingkatannya itu gimana caranya supaya walet itu dia bisa suka itu tempat, dia inginkan itu. Jadi walet itu kembali sampai dia betah di dalam, sampai dia tinggal bikin sarang, bertelur, sampai populasinya akhirnya itu bahasa kalau sudah banyak populasinya akhirnya berkoloni. Ya, populasi koloni kan hampir mirip lah, tetapi kalau berkoloni itu sudah banyak ngumpul, sudah banyak. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi jangan dianggap remeh itu gedungnya, apalagi itu ventilasi, nanti panas di dalam kalau tertutup semua ventilasinya. Jadi perlu saudara kontrol, terutama itu bagian di dalamnya, basah dinginnya, kelembabannya. Ya kan sudah jelaskan tadi mengenai tadi itu tidak selamanya itu nanti ada air baru walet bisa tinggali, tergantung dari tingkat di situ. Kalau memang tidak ada, kalau sejuk di dalam, dingin di dalam, tetap walet suka. Tetapi sulit, kebanyakan itu panas. Nah, kebanyakan panas, 1-2 itu yang hanya dingin ruangan. Itu saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya sudah jelaskan ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita Abdul Ghani. Jadi kalau memang masih ada belum paham, tolong berkomentar saja di dalam di bawah komentar. Tapi tolong saudaraku ya mengerti, karena banyak pertanyaan saudara-saudara kita yang lalu-lalu. Kalau umpamanya ada pertanyaannya lagi, mungkin di belakang lagi itu, karena bertingkat itu pertanyaan saudara yang saya mau harus jawab. Nah, besok lain lagi, lusa lain lagi, 3 hari lagi, ada semua sudah tingkatan itu. Makanya selalu saya katakan mohon maaf antri, tunggu video selanjutnya. Kalau saya selalu katakan tunggu video selanjutnya, berarti tayang hanya di situ lihat tanggalnya dan bulannya. Nah itu. Jadi paham saudara apa saya katakan, mudah-mudahan apa yang saya utarakan mengenai adanya pembahasan ventilasi di dalam ruangan RB, begitu bagian luar dan bagian dalam, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya, ada perubahan. Jadi saudara lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ada inspirasi ke saudara. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang, semoga sukses bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke.